Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jangan asal belajar soal UP untuk UKPPG. Jangan asal percaya bahwa ada bocoran soal UP UKPPG. Bapak Ibu harus dua dasar yang Ibu jadikan sebagai bahan belajar, yaitu yang pertama adalah soal-soal tryout yang akan Bapak Ibu ikuti. Itu nanti menjadi dasar utama, modelnya mungkin hampir seperti itu. Dan yang kedua, Bapak Ibu harus sesuai dengan kisi-kisi yang terbaru, jangan yang model lama. Sebagaimana yang kita ketahui di panduan UKPPG tahun kemarin, karena tahun ini belum keluar Bapak Ibu, mungkin tidak jauh beda dengan ini, bahwa nanti UKPPG itu akan ada dua jenis kegiatan. Yang pertama ujian tertulis, yang kedua ujian kinerja atau UKIN. Nah, untuk ujian tertulis nanti itu akan ada dua jenis, tes objektif dan tes subjektif. Kalau tes objektif itu nanti ada dua jenis juga, PCK dan SJT. Kalau tes subjektif, nanti kita menulis uraian reflektif berbasis studi kasus, menjawab 4 soal ini dalam waktu 30 menit, kita ketik langsung di komputer kita. Nah, kali ini kami akan bahas yang soal tes objektif Bapak Ibu, PCK dan SJT. Sekali lagi, Bapak Ibu harus pahami dengan detail, dengan benar, jangan asal belajar. Nah, Bapak Ibu, SJT itu apa? PCK itu apa? Ini kami buat ringkasannya, Bapak Ibu. SJT, Situational Judgment Test, adalah soal yang mengukur kemampuan peserta dalam membuat keputusan yang tepat dan efektif dalam berbagai situasi yang mungkin dihadapi sebagai seorang guru di lingkungan sekolah. Jadi soal SJT nanti Bapak Ibu akan menyajikan skenario, akan dikasih skenario atau dikasih studi kasus sebagai awalan. Kemudian nanti kita akan diminta memilih satu tindakan yang tepat, ya, yang terbaik. Jadi SJT ini nanti biasanya jawabannya berjenjang, tidak benar secara mutlak, tetapi ada yang skor 5, skor 4, skor 3, dan seterusnya seperti Bapak Ibu ketika melakukan post test kemarin. Nah, berdasarkan kisi-kisi yang diunduh di website resmi, kisi-kisi SJT itu ini nanti Bapak Ibu ada 15 soal ya. Kalau PCK nanti 35 soal, waktunya 120 menit. Nah, SJT kisi-kisinya ada ini Bapak Ibu, mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan etika profesi serta berjiwa wirausaha. Aspeknya dibagi ini 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti yang keluar soalnya 15. Nah, ini contohnya Bapak Ibu yang diukur di sini berjiwa wirausaha dan aspek keadilan. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Anda adalah seorang guru yang bersemangat mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Anda merencanakan proyek kelompok yang mengharuskan siswa menggunakan aplikasi daring ya, untuk kolaborasi dalam presentasi. Anda kemudian menyadari bahwa beberapa siswa berasal dari keluarga kurang mampu yang tidak memiliki akses internet yang stabil atau perangkat yang memadai di rumah. Anda ingin memastikan semua siswa mendapat pengalaman belajar yang adil dan optimal. Bagaimana Anda mengatasi dilema ini agar semua siswa mendapat pengalaman belajar yang adil dan optimal? Diawali dengan studi kasus atau diawali dengan sebuah skenario ya. Nanti Bapak Ibu milih satu opsi yang menurut Bapak Ibu paling efektif. A. Tetap menggunakan aplikasi daring, meminta siswa yang memiliki akses untuk membantu teman-temannya di luar jam pelajaran sekolah. B. Mengubah proyek agar tidak menggunakan teknologi daring sama sekali, kembali ke metode konvensional agar dapat diakses semua siswa. C. Mengidentifikasi siswa yang tidak memiliki akses, kemudian menyediakan waktu dan fasilitas di sekolah di luar jam pelajaran utama. D. Membagi siswa menjadi kelompok berdasarkan akses teknologi sehingga siswa yang tidak memiliki akses dapat bekerja dengan metode manual. E. Menghubungi orang tua siswa yang tidak memiliki akses, meminta mereka menyediakan fasilitas teknologi demi mendukung pembelajaran anak. Bapak Ibu pilih salah satu.
Nah, pembahasannya adalah yang E ini dapat skor 1. Ini alasannya Bapak Ibu. Menambah beban finansial dan psikologis bagi keluarga. Ini sangat tidak tepat. Yang B dapat skor 2. Nah, ya, yang tadi apa ya? Mengubah opsi ini memastikan keadilan akses tapi mengorbankan inovasi. Yang D dapat skor 3, yang A dapat skor 4. Skor tertinggi nanti adalah yang C, mengidentifikasi siswa yang tidak memiliki akses, kemudian menyediakan waktu dan fasilitas di sekolah di luar jam pelajaran utama. Ini yang paling tepat. SCT, paham ya Bapak Ibu ya, SCT ya. Ini soal lagi Bapak Ibu. Anda mendapati sekelompok siswa di kelas Anda sering melakukan perundungan verbal terhadap salah satu teman mereka yang dianggap berbeda. Perilaku ini sudah berlangsung mulai lama ya, dan mulai mengganggu konsentrasi siswa korban serta menciptakan suasana tidak nyaman di kelas. Anda tahu bahwa tindakan perundungan harus dihentikan, namun Anda juga menyadari bahwa penanganan yang salah bisa memperburuk situasi atau menimbulkan resistensi dari pelaku. Bagaimana Anda menangani ini? A. Memanggil siswa pelaku dan memberikan hukuman berat di depan kelas agar menjadi contoh bagi yang lain. B. Mengabaikan saja, berharap siswa tersebut tobat ya. C. Memanggil siswa secara pribadi, menjelaskan dampak perilaku mereka dan membimbing mereka untuk minta maaf. D. Melibatkan orang tua siswa ya. E. Mengajak seluruh kelas berdiskusi. Dan jawaban yang benar mana Bapak Ibu? Yang B dapat skor 1. Yang A tadi memanggil di depan siswa itu dapat skor 2 karena ini mempermalukan siswa. Yang mengajak seluruh kelas berdiskusi dapat skor 4. Ini langkah bagus. Tetapi jika perundungan sudah terjadi dan mengganggu, pendekatan ini mungkin tidak cukup. D. Melibatkan orang tua itu dapat skor 4. Yang terbaik adalah yang C, memanggil siswa secara pribadi dan menjelaskannya. Itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti silakan ditimang-timang ya Bapak Ibu, waktunya lumayan, 50 soal 120 menit, insya Allah cukup Bapak Ibu. Nah gitu ya. Lanjut soal PCK. Nah ini Bapak Ibu, kisi-kisinya Bapak Ibu harus tepat ya Bapak Ibu ya. PCK itu apa toh? Pedagogical Content Knowledge. Di sini ada unsur pedagogik, ada unsur konten. Jadi PCK ini mengintegrasikan, menggabungkan antara pengetahuan pedagogis dengan pengetahuan konten. Jadi yang diuji nanti bukan hanya kontennya Bapak Ibu, tetapi diintegrasikan dengan pedagogisnya. Contoh misalkan Bapak Ibu mengajar matematika, materi menghitung luas. Bapak Ibu tidak diminta untuk menghitung luasnya, tetapi bagaimana mengajarkan materi menghitung luas tersebut sesuai dengan kondisi yang ada, situasi yang ada. Nanti juga ada studi kasusnya. Nah ini kisi-kisinya Bapak Ibu ada 7 ya. Mulai KLPPG 2 sampai 8. Kalau KLPPG 1 itu SJT, kalau 2 sampai 8 itu PCK. Nah ini Bapak Ibu. Urut ini memang tugas kita sebagai guru Bapak Ibu, merumuskan tujuan, menganalisis struktur materi, merancang pembelajaran, melaksanakan, mengevaluasi, merefleksi lah urut. Memang ini tugas kita sebagai guru Bapak Ibu ya. Ditambah 1 mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Contohnya Bapak Ibu ya. Ini KLPPG 3 ya, mampu menganalisis struktur dan alur materi ajar. Bu Ani, ini contoh matematika Bapak Ibu. Bu Ani guru matematika kelas 7 menghadapi tantangan dalam mengajar materi perbandingan nilai. Lah, di sini ada kontennya Bapak Ibu. Tapi yang diukur nanti juga ada pedagogiknya. Ia mengamati bahwa banyak peserta didik kesulitan membedakan kedua jenis perbandingan tersebut dan sering keliru dalam menerapkan rumus. Bu Ani ingin merancang ulang alur pembelajaran agar efektif sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik, mengintegrasikan prinsip TARL. Nah, ini sudah kita pelajari di modul kemarin. Nah, pernyataan manakah? Nah, nanti Bapak Ibu PCK itu ada pilihan ganda sederhana, ada pilihan ganda kompleks. Ini contoh yang pilihan ganda kompleks. Nanti
akan ada 3 jawaban yang benar, bukan hanya satu. Kalau disuruh minta 3 ya harus benar 3. Kalau salah ya salah. Itu kalau pilihan ganda kompleks. Kalau pilihan ganda sederhana yang benar hanya satu. Ini contoh yang kompleks Bapak Ibu. Mana Bapak Ibu menurut Bapak Ibu? Mengidentifikasi prasyarat materi, menyusun materi konsep perbandingan dasar. Bapak Ibu harus paham TARL dulu ya Bapak Ibu ya. Teaching at the right level. Mengajar siswa itu bukan sesuai kurikulum yang ada, tetapi sesuai dengan kemampuan siswa. Misalkan ketika mengajar perkalian, tidak bisa kalau ada siswa yang belum paham penjumlahan kok dipaksa perkalian, itu tidak bakal bisa Bapak Ibu. Itulah kenapa siswa-siswa sampai SMA itu bingung dengan matematika, karena konsep prasyarat, konsep dasarnya belum paham. Makanya pendekatan TARL ini hadir untuk mengatasi hal tersebut Bapak Ibu. Jadi sekali lagi TARL itu mengajar tidak sesuai dengan kurikulum yang ada, tetapi sesuai dengan kemampuan real siswa. Kalau belum hafal perkalian, kalau belum bisa penjumlahan, ya jangan perkalian dulu, penjumlahannya nanti diperbaiki dulu. Jadi di sini mengidentifikasi materi prasyarat, betul ya Bapak Ibu ya, itu TRL. Menyusun materi dari konsep dasarnya dulu, kemudian perbandingan. Nah, memberikan soal hot untuk siswa agar memotivasi siap dengan tantangan global. Ya tidak Bapak Ibu, dia saja dasarnya belum siap kok sudah soal hot. Mengelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat. Ini diferensiasi TRL hampir sama Bapak Ibu. Menggunakan satu metode pengajaran terbaik dan kekinian. Ini sepertinya bagus. Tetapi kalau satu metode ya tidak mungkin bisa karena siswanya beragam. Jadi yang benar adalah A, B, dan D. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu kalau kepengen dapat soal PCK SJT dengan cara yang mudah Bapak Ibu, di kelas kami sudah kami bahas Bapak Ibu. Nah di sini ya Bapak Ibu ya, soal UTBK kita nanti bisa bagaimana memanfaatkan soal tryout. Soal tryout itu kan sebagai senjata utama Bapak Ibu ya. Nanti kita bahas soal tryoutnya lewat pakai AI Bapak Ibu ya. Nanti ada pembahasannya kenapa A salah, kenapa B, C, D benar gitu ya. Kemudian buat soal yang setipe dengan itu, sesuai dengan bidang studi kita. Nanti buat soal SJT sendiri, buat soal PCK sendiri. Nanti bisa Bapak Ibu, termasuk nanti menyusun modul ajar. Ini saya contohkan Bapak Ibu ya. Ini saya contohkan Bapak Ibu, di sini ada prompt latihan soal tryout yang sudah ada menyusun soal SJT, ada menyusun soal PCK, ada menyusun studi kasus. Ini masing-masing rumpun ada Bapak Ibu. Saya contohkan satu ya Bapak Ibu ya. Kita copy semuanya Bapak Ibu, lalu kita masukkan di AI. Nanti di sini kita masukkan kisi-kisinya, kisi-kisi PCK ditambah mapel kita apa. Kalau matematika dimasukkan matematika. Maka nanti kita akan dapat soal Bapak Ibu. Soalnya berkualitas, bisa kita buat belajar, termasuk yang studi kasus gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau kepengen gabung ke kelas, silahkan dicek deskripsi, Bapak Ibu bisa gabung di sana. Insya Allah materinya lengkap Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu ya. Di sini ada untuk UKIN, untuk UTBK, UKPPG, aktivitas semua modul, kemudian nanti juga memanfaatkan AI itu seperti apa, penggunaan AI nanti untuk BK ya untuk BK, untuk SMK ya untuk SMK. Insya Allah akan ada banyak materi. Nah ini nanti tinggal kita mulai penelitian, nanti kita langsung akan dapat 40 soal PCK. Kalau pengen tambah lagi, buat lagi, nanti dapat 40 lagi, sebanyak yang kita inginkan. Plus ada pembahasannya, plus ada tips-tipsnya sesuai dengan kisi-kisi yang terbaru. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.